Salam jeda 3 menit. Saudara-saudariku, hari ini Selasa dalam Pekan Suci tahun A garis miring genap. Dalam Injil Yohanes 13 ayat 21 dan seterusnya dikisahkan tentang perjamuan Paskah, pengkhianatan seorang murid, dan penyangkalan Petrus. Pertama, dari kisah Injil akhirnya diketahui bahwa murid yang berkhianat itu adalah Yudas anak Simon Iskariot, ayat 26-27. Dengan sengaja Yudas memilih mengikuti bisikan iblis yang telah menguasai hatinya, Yohanes 13 ayat 2, dan membiarkan dirinya dirasuki iblis. Dengan kepergian Yudas Iskariot, Yesus segera memastikan kepergiannya sendiri kepada Bapanya melalui kematian di salib. Namun kematian Yesus di salib berarti peninggian. Lihat Yohanes 3 ayat 14, Yohanes 12 ayat 32. Pada kemuliaan yang dimilikinya sejak semula, yaitu sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Hal itu berarti dengan kematiannya di salib, Yesus mengambil kembali kodrat ilahinya. Kedua, penyangkalan Simon Petrus. Dalam spontanitas ungkapannya, Simon Petrus pernah bersumpah, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Yohanes 6 ayat 68. Untuk meyakinkan kesetiaannya kepada Yesus, Simon Petrus berjanji, "Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Ayat 37. Itu kelak. Sekarang Simon Petrus belum siap untuk bisa mengikuti Yesus ke tempat Yesus pergi. Pada saat mengikuti pengadilan Yesus secara sembunyi-sembunyi, Simon Petrus akan terbukti menyangkal identitasnya sebagai pengikut Yesus hingga 3 kali. Sungguh memalukan. Ketika dia sangat ketakutan terhadap keluarga hamba Imam Agung yang telinganya pernah dipotong dengan ketajaman pedangnya. Yohanes 18 ayat 26. Nanti kesadaran akan nyalinya yang kecil dibandingkan dengan omong besarnya tentang menyerahkan nyawa bagi Yesus itu akan dibuka kedoknya hanya oleh suara kokok ayam. Yohanes 18 ayat 27. Namun kelak, Simon Petrus akan mati demi Kristus, disalibkan dengan posisi kepala terjungkir ke bawah di Bukit Vatikan. Jadi, Yesus mengubah pengkhianatan Yudas Iskariot menjadi jalan untuk kembali dalam kemuliaan Bapanya, mengambil kembali kodrat ilahinya. Yesus mengubah penyangkalan Simon Petrus menjadi loyalitas, setia sampai mati. Pesan Injil hari ini, di tengah fakta yang nyata-nyata buruk menghadapi pengkhianatan Yudas Iskariot dan penyangkalan Simon Petrus, ternyata selalu bisa ditemukan benih-benih yang baik, yang berguna, bahkan indah. Sebab di dalam Allah, setiap peristiwa menjadi hebat. Berkat Tuhan dan salam jeda 3 menit.